Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini tanggal 5 Oktober sesuai dengan koran online. Tanggal 5 Oktober. Saya Irham Syaharhab, mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022. LPTK Universitas Sriwijaya akan mengadakan praktek pembelajaran UKIN di SMA Negeri 1 Sarma Tinggi, Kabupaten Tamu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Gimana? Semangat? Oke. Hari ini kita kembali belajar kimia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada kelas akan doa. Ayo silakan. Sebelum memulai pelajaran kita, ada banyak berdoa dulu melawan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Gimana? Ada yang tidak hadir? Ya. Siapa yang tidak hadir? Julen, Pak. Ya. Ulangannya. Izin, Pak. Mana? Sehat semua? Sehat, Pak. Ya. Jadi kita mulai materi kita pada hari ini adalah apa? Korosif. Lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Ya. Pelajaran yang kemarin adalah sel volta. Ya, sel volta. Ya. Jadi Bapak ingin melihat bagaimana kemampuan kamu atas pelajaran yang kemarin. Ya. Bapak ingin lihat buat kami sekalian. Ya. Siapa yang tahu apa arti sel volta? Ya, silakan. Sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Oke. Nah. Ya. Sel volta itu kalau kita lihat bagian dari kimia, ya. Kemudian pada prinsipnya sel volta itu pada kehidupan sehari-hari, ya, pasti kamu tahu pada kemarin. Bukan contohnya sel volta pada kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya, oke, usaha. Ya, saya lanjutkan. Sel volta itu pada prinsipnya adalah terjadinya reaksi redoks di dalam, ya, pada proses kerjanya, ya kan? Ya, jadi nanti di sana di sel volta itu ada apa? Elektroda positif dan negatif, anoda katoda, ya, ada di batang garam. Nah, apa yang tahu apa itu fungsi jembatan garam? Ya, silakan. Menyetarakan kation dan anion dalam larutan. Ya, tepuk tangan. Berarti siswa kami sekalian sudah ya lumayan atas kemampuannya pelajaran kemarin. Oke, kita lanjutkan hari ini. Belajar apa yang dapat kamu
Ya. Pikirkan dari sendiri untuk memotivasi kamu dalam belajar. Ya. Yang jelas kita mencari ilmu yang berbeda. Kita lanjutkan suara kita breaking, silakan berdiri semua. Ya, biar lebih semangat. Nggak ada yang lemas-lemas ya. Oke, ya. Kalau nanti saya bilang kimia, jawabannya yes. Oke. Ya, tangan, oke, atas, ya, samping, ya, bawah, ya, lurus, oke, ya, kimia, Yes. kimia, Yes. kimia, Yes. oke, silakan duduk. Gimana? Ada semangat? Sudah. Oke, baik. Kita perhatikan, jelas ya. Dari pelajaran kita ini korosi, yang ada manfaat, banyak manfaat pelajaran kita. Sebelum kita mulai nanti lebih jauh, kamu akan tahu dulu apa manfaatnya. Dia lebih menarik bagi kamu untuk mengupas secara keseluruhan pelajaran kita hari ini. Kalau bisa kamu lihat itu aluminium, ya. Ya, aluminium contohnya panci aluminium, ya, yang selama ini kau pergunakan di rumah untuk memasak. Nah, seperti itu. Kenapa kamu pikir aluminium itu bisa berkarat, terjadi korosi? Ya, aluminium gimana? Aluminium itu sangat susah karena dia adalah proses anodizing, ya, anodizing, ya. Lapisan oksida pada permukaan led dapat dibuat jadi tebal melalui proses elektrolisis sehingga dia sulit untuk berkarat. Ini adalah salah satu manfaat korosi. Akibat korosi yang terjadi pada beberapa material benda, ya, maka didapatkan manfaatnya untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satu dan banyak manfaat yang lain seperti itu, ya. Jelas? Oke. Kita lanjutkan bahwa perlu siswa ketahui secara keseluruhan, ya, pembelajaran kita hari ini adalah ada tujuan yang harus kita capai, ya. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, ya, berfokus pada masalah, ya, dengan pendekatan saintifik TPACK. Peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama. Yang kedua, menganalisis cara-cara pencegahan korosi beserta prinsip kerjanya. Yang ketiga, membandingkan cepat lambatnya proses korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan mengembangkan karakter religius, ya, gotong royong, tanggung jawab, teliti, jujur, kreatif, inovatif, serta rasa ingin tahu. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini dan itu harus kita capai. Gimana? Karena kami sekalian, jelas? Oke, sebelum kita mulai, ya, kita pretest dulu untuk mengetahui apa kemampuan kawan kami. Ya, silakan kita bagikan lembar.
S kurang lebih melihat ke depannya. Oke, sudah selesai. Ya, perhatikan kembali. Ya. Jadi, saudara sekalian, untuk tahap berikutnya perlu Anda ketahui bagaimana langkah-langkah kita pada hari ini. Nanti di awal setelah ini saya tampilkan permasalahan orientasi pada permasalahan yang ada dengan materi kita. Kemudian setelah itu kita bentuk organisasi, bentuk kelompok, kalian diskusikan permasalahan itu, ya. Dan bagi per kelompok permasalahan diselesaikan, diolah datanya, baru nanti mesti kita presentasi hasil diskusi kalian. Kemudian kita analisis, kemudian kita simpulkan apa kesimpulan pemerintah ini. Kalau terakhir, oke, dengan apa? Post test dan refleksi. Nah, itulah dia proses pembelajaran kita pada pagi ini. Sudah jelas? Udah mengerti? Oke, baik. Kita mulai. Perhatikan siswa kami sekalian. Ya. Kita masuk. Ya. Yang pertama, ya. Ini video. Coba amati video berikut. Ya. Video belajar berikut. Coba perhatikan. Ya. Ini yang pertama. Apa permasalahan yang ada di sini? Nah, suaranya kecil. Permasalahan pertama, video sudah kamu tonton, sudah kamu perhatikan, ya. Kita lanjutkan yang kedua. Ayo, perhatikan gambar berikut. Ya, yang pertama gambar kapal laut, yang kedua pagar perpustakaan laboratorium, yang ketiga pagar rumah, yang keempat anjungan. Ya. Ada 4 gambar yang saya tampilkan. Ya. Itu semuanya adalah peristiwa korosi terjadi pada 4 gambar ini. Silakan ya identifikasi permasalahan ya pada di atas dan gambar di samping. Ya. Jadi dari video yang sudah kamu amati tadi dan gambar yang sudah kau perhatikan, maka kata kuncinya adalah mengapa terjadi korosi. Itu yang harus kau pikirkan. Ya. Mengapa terjadi korosi? Itu pertanyaan yang saya berikan kepada kamu. Oke, jelas? Baik. Nah, jadi dari kedua yang ditampilkan ini, baik video gambar, itulah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Kemarin sudah ada kelompoknya, ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan kita diskusikan permasalahan yang telah ada dan kita selesaikan. Ini ada LKPD,
Silakan dibentuk kelompoknya. Kelompoknya sudah terbentuk, LKPD sudah membagikan, silakan kerjakan dibagi tugasnya, ya, biar cepat selesai. Ya, ada yang tidak jelas silakan pertanyakan. Oke, seperti itu, ya, untuk kami. Ya, silakan, boleh, silakan di lihat bukunya, cari sumbernya dari buku ya, dari internet juga boleh, silakan. Seperti itu. Ya. Sambil berdiskusi, ya. Kalau tersimpan sebagai bahan bagi kamu, ya. Ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Silakan sudah perhatikan video berikut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kali ini ibu akan dijelaskan bersama revolusi, di mana terjadinya keterlambatan dan proses lingkungan sebagai salah satu contoh dari reaksi. Selamat berkesimpulan. Kita perhatikan video yang kedua. Ini bisa membantu supaya rujukan menyelesaikan LKPD. Proses praktik ya, eksperimen, silakan perhatikan. Setelah semua alat dan bahan telah terkumpul, masukkan vakum dalam gelas. Yang pertama yaitu dalam air sabun, yang kedua air mata, yang ketiga air putih, yang keempat dalam minyak goreng, dan yang terakhir ke dalam air garam. Setelah semua vakum dimasukkan ke dalam gelas, tutup gelas menggunakan plastik, kemudian ikat dengan karet secara kencang. Ditumpuk. Kalau pikir sudah jelas ya, dari kedua video rujukan sudah tunjukkan untuk pendidikan kamu terhadap masalah ya. Gimana? Nomor 1 ya, silakan. Bisa? Kalau kemudian ada dengan kota bisa ya? Ini gimana? Ya, lagi. Oh, cepat ya. Ya kalau ini apa? Boleh. Boleh semua maju, boleh ya, waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Gimana?
Anak bapak sekalian, sudah selesai? Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ke presentasi. Mana? Satu, siap? Ya, silakan. Kita mulai presentasi ke depan dari kelompok 1. Ini cuma tadi kelompok yang cepat selesai. Silakan. Ya. Boleh nanti ditanggapi dari kelompok yang lain, ya teman-temannya. Silakan. Ada yang menanyakan, silakan. Ini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang korosi. Silakan diperhatikan. Silakan. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, di mana soal pertama adalah apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? A. Tuliskan masalah-masalah yang muncul dari pemikiran Anda pada video tersebut terjadi korosi terhadap gawang sepak bola yang menyebabkan perkara. Silakan kelompok yang lain. Ada? Ada. Oke. Pertama, kelompok 1. Kelompok 1 sangat bagus sekali presentasinya. Jelas. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Ayo silakan. Boleh keluar, boleh perwakilan, ayo silakan. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang korosi. Apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? A. Tuliskan masalah-masalah yang menulis di pemikiran Anda setelah mengamati video tersebut. Dalam video tersebut, jadinya mengapa Jesse mengalami korosi? Karena korosi bisa dilakukan dan faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Sekian dan terima kasih. Ya, itu dari kelompok 2. Ada masukan? Ada? Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, Dakri. Karena pertanyaan kami adalah cara mencegah korosi adalah dengan cara melapisinya dengan cat. Dan apa yang terkandung dalam cat sehingga memperlambat terjadinya korosi? Terima kasih. Ulangi pertanyaannya. Ya. Dan apa yang terkandung dalam cat sehingga memperlambat terjadinya korosi? Ya. Silakan boleh dibantu kawannya. Ya. Boleh dibantu kawannya. Enggak, kelompok yang lain boleh dibantu, silakan. Ya. Dan apa yang terdapat dalam cat sehingga dia dapat memperlambat korosi. Pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Ya. Ya, kelompok 3 boleh bantu. Bantu. Ya, silakan. Ya. Cat yang terkandung dalam cat adalah timbal lenseng akan lebih melindungi bisa terhadap korosi. Besi terhadap korosi. Cat yang mengandung timbal lenseng akan lebih melindungi bisa terhadap
Ya. Kurang pas. Oke. Silakan. Kurang pas. Bikin dari kelompok yang lain bisa 4 kelompok 2. Ya. Silakan. Ya. Boleh? Ya. Berdiri silakan. Ya. Dan kita diskusi. Ya, kita diskusi. Cat berfungsi untuk melindungi besi dari kontak dengan air dan udara. Cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih melindungi besi terhadap korasi. Ya. Gimana? Jadi maksud dari kelompok 1 ini adalah zat yang terdapat pada cat. Cat kan? Cat. Ya, zat apa yang terdapat pada cat? Ya, sehingga dia memperlambat terjadinya korosi. Itu maksudnya. Bukan zat yang tadi. Oke. Nah, itu maksud dari kelompok 1. Silakan. Ya. Boleh, kita diskusi. Semua boleh silakan. Ya. Kelompok 4. Bahan kimia yang ada dalam cat tembok diantaranya adalah kalsium karbonat atau CaCO, titanium dioksida atau TiO, PFAC, polivinyl arsenic, kaolin, pigmen, dan air. Kalsium karbonat dan titanium dioksida digunakan sebagai bahan baku utama dari cat. Mana? Oke, tepuk tangan kelompok 4. Nah, bagus sekali. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan masukan untuk kelompok 2? Oke, nggak ada. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok 2. Ya, atas presentasinya. Oke, semakin berkembang, semakin menentukan, ya. Itu ilmunya semakin berkembang kalau kita diskusi seperti itu, ya. Harus ada masukan, ada pertanyaan. Silakan kelompok 3. Ya, maju ke depan, perwakilan pun boleh, dulunya pun boleh. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ready. Ya. Waktunya sedikit. Ya, boleh. Ya, maju boleh. Ya. Oke. Ini kelompok 4. Di atas semuanya baris yang rapi. Nah, apa-apa ya, yang rapi. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korosi. Tuliskan masalah yang muncul di pikiran. Kita lanjutkan kelompok 4. Ayo silakan, boleh keluar, boleh perwakilan, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan masalah-masalah yang dipikirkan dan setelah mengalami tersebut. untuk besi yang berubah menjadi berkarat atau menjadi Presentasi yang sangat bagus. Ya, selanjutnya kelompok 5. Baik, silakan. Boleh keluar, boleh perwakilan Bapak. Ya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. A.
ada pertanyaan, masukan? Silakan. Ya, nomor 1 silakan. Catherine. Silakan. Boleh. Ada lagi? Ada? Boleh tanyakan? Silakan, kelompok yang lain. Ya, Nadia, silakan. Kenapa ordinasi bisa mencegah atau sama halnya dengan cat mencegah terjadinya korosi atau terlambat? Ya. Kenapa ordinasi bisa mencegah atau terlambat terjadinya korosi? Silakan. Kelompok 5. Boleh dibantu bahannya? Ya. Kenapa ordinasi bisa mencegah atau terlambat terjadinya Boleh bantu? Kenapa ordinasi bisa terlambat dari korosi? Silakan. Boleh. Ya, silakan. Kelompok 4. Apabila proses pelumasan maksimal, maka permukaan komponen yang terbuat dari logam dapat tetap terjaga dari karat atau korosi. Ya, gimana? Oke, tepuk tangan. Kelompok 4. Ada yang tanyakan? Ada, oke. Terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan kelompok 5. Oke, itulah tadi hasil dari diskusi kita, ya. Dari kelompok 5 terakhir, ya, tentang korosi. Nah, ini kita perhatikan saya, ya. Korosi adalah, saya kasih penguatan pada saudara sekalian. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan senyawa lain, ya, yang terdapat di hubungannya dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi ada pengusahaan, ada degradasi, ya. Peristiwa korosi dengan bertanakan. Kemudian faktor-faktornya ada air dan oksigen, elektrolit, kemudian permukaan logam yang tidak rata, terbentuknya elektrokimia atau kontak dengan logam lain, dan pengaruh logam lain terhadap korosi. Inilah dia faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Pencegahannya: 1. Membatasi kontak langsung besi dengan air dan udara. Air dia. Dan yang kedua, menghubungkan besi dengan logam lain yang lebih reaktif, baik yang magnesium, aluminium, ya, mangan, zinc, krom. Nah, ini dia. Dilapisi dengan beberapa logam ini dapat mencegah terjadinya korosi atau merambat korosi seperti itu. Dan ini dia membatasi kontak langsung besi dengan udara. Contohnya, 1. Mengecat, melapisi dengan plastik, ya, melumuri dengan oleh berumur, ya kan, lapisan dengan timah, lapisan dengan cara elektrolisis. Kemudian mengubah besi dengan logam lain adalah lapisan dengan zinc, krom, ya, bahan modal, penggunaan paksa dan alloy. Itulah dia mengubah besi dengan logam yang lain untuk mengatasi terjadinya korosi. Bapak pikir sudah jelas, ya. So, kami juga sudah paham dari yang kita pelajari hari ini, ya. Oke. Jadi berdasarkan diskusi kita, berdasarkan uraian yang kita lakukan pada hari ini, siapa kami yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Kelompok 1, Catherine. Kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah yang pertama, korosi adalah kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Korosi merupakan proses elektrokimia yang berasal dari reaksi redoks dari lingkungan sekitar
Iya. Yang ketiga, pencegahan polusi. Pertama, mencegah penggunaan oksigen atau air. Yang kedua, perlindungan habitat. Ya, tepuk tangan kelompok. Sebelum kita hari ini sudah jelas saya pikir, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sudah selesai. Kita lakukan force test. Silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan prosesnya. Bapak kasih waktu 3 menit. Ya. Di sini Pak. Oke, silakan. Iya, di bawahnya. Silakan kerjakan prosesnya. Silakan kerjakan, tuliskan refleksi. Ya, refleksi bagaimanakah pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu isi kertas yang sudah Bapak berikan. Ya. Oke, silakan di sini nanti kita tempelkan di papan tulis. Ya. Arah ke sana sedikit, ke pinggir kamu. Nah, itu. Oke. Ya. Ini hasil refleksi. Boleh? Boleh di situ, boleh? Ya. Boleh. Ya. Baik, siswa sekalian, ya. Sudah selesai proses pelajaran kita. Kemudian Bapak kasih reward bagi kelompok yang paling indikatornya, kelompok yang paling cepat selesai, kelompok yang paling aktif, kemudian yang sering bertanya, ya. Indikatornya setelah perhatikan tadi, ya, maka untuk hari ini kelompok 1, ya, pertama. Silakan maju ke depan, kelompok 1, ya. Ya. Nah ini batasi reward, ya, sebentar nanti yang lain juga silakan. Jadi pengembangan lagi ya, kita ke depan. Siapa yang menerima? Sama. Oke. Ayo. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Silakan. Ya. Baik. Siswa kami sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, ya, sampai awal sampai akhir adalah merupakan hal yang sangat baik, ya, untuk menambah kesana keilmuan kita. Terusnya harapan kami ke depan kami lebih lagi dalam belajar untuk meningkatkan kemampuannya, mengasah kemampuannya lebih lagi. Oke, sebelum kita tutup, ya, mari kita berdoa menurut agama dan istiadat masing-masing. Silakan kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa menurut lawan kepercayaan masing-masing. Doa. Baik, demikian hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.